kita mau dobrak tapi nggak ada yang berani, takutnya namanya kan Punya orang ya? Iya, punya orang gitu. Akhirnya kita manggil Pak RT dan segala macamnya buat minta dibukain pintunya kayak gitu kan. Dan ya Akhirnya itu. iya, awalnya pas di ruang pertama itu kan, pas masuk di ruang tengah itu nggak ada. Dan akhirnya di Kamar. kamar mandi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita horornya. Penasaran siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Kak. Ya, halo. Boleh perkenalkan diri dulu siapa namanya dan tinggal di mana? Ya, namaku Ina dari Bekasi. Nah, boleh bocorin sedikit nggak nih mau cerita tentang apa nih? Jadi tuh aku mau cerita tentang kejadian sekitar 1 tahun yang lalu. Itu bermula awal kejadian itu ketika ada salah satu teman aku tuh suicide atau bunuh diri. Tahan dulu ceritanya ya. Oke. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Jadi awal mula kejadian supranatural lah bisa dibilang itu ketika di bulan November 2021. Oh, baru ya berarti ya? Baru. Baru banget. Jadi cerita itu adalah aku punya teman nih ikut komunitas game. Nah di situ ada salah satu teman ada lah ya pokoknya nggak usah disebutin namanya. Baru kenal sih sekitar 4 bulanan. Oh, ini di game nih kenalnya nih. Di game, terus kita pernah meet up juga tuh udah pernah meet up sekali. Nah di situ singkat cerita di grup heboh nih, ada heboh. Pokoknya si kakak ini aku sebutnya kakak aja ya. Ini cewek apa cowok nih? Kalau boleh tahu, cewek. Oh, iya. Pokoknya si kakak ini bikin post di Instagram. Story gitu lah ya. Iya, sorry. Terus kata-katanya menuju ke arah kayak perpisahan gitu. Pokoknya perpisahan gitu, langsung heboh dong di grup kayak, tolong dong dicek dia takutnya kenapa-napa. Nah karena aku satu kota sama dia, jadi aku yang ngecek. Deket nih Dekat, berarti? karena masih satu kota kan, masih di Bekasi tuh. Akhirnya karena aku yang dekat, aku samperin lah tuh ke rumahnya. Pas datang ke lokasi, itu suasana, kan dia di kosan tinggal, di kosan. Terus kosannya itu sepi, gak ada orang, diketuk, pokoknya gak ada yang jawab. Terus juga pintunya dikunci, cuma motornya ada. Motornya ada di situ. Udah ini dong, udah curiga kan, udah mikir yang aneh-aneh lah gitu. Akhirnya mintalah didobrak pintunya gitu. Sama bapak kos? Bapak kos, tapi bapaknya juga nggak ada. Pokoknya yang punya kos itu nggak di situ. Kita mau dobrak tapi nggak ada yang berani, takutnya namanya kan punya orang ya? Iya, punya orang gitu. Akhirnya kita manggil Pak RT dan segala macamnya buat minta dibukain pintunya kayak gitu kan. Dan ya akhirnya itu? Iya, awalnya pas di ruang pertama itu kan, pas masuk di ruang tengah itu nggak ada. Dan akhirnya di kamar mandi. Itu kejadiannya jam berapa tuh kalau dulu? Itu siang, jam 12. Jam 12 ya? Nah, soalnya tuh pas aku masih kerja, itu posisinya aku kerja, terus aku izin buat nemenin dia kayak gitu. Ya udah, akhirnya kayak gitu kan. Akhirnya bla bla bla, akhirnya dia dibawa ke rumah duka, segala macam pemakaman gitu. Nah setelah kejadian itu 3 hari setelahnya itu aku langsung ngedrop. Tapi tadi potong dulu ya. Itu keluarganya akhirnya tahu dia? Dikasih tahu? Tahu. Kan langsung datang keluarganya pas kejadian. Kamu nelpon apa yang gimana?
Aku yang telepon, maksudnya sama teman-teman lain. Waktu itu ada 2 orang sih, aku sama temen aku. Jadi temen aku yang telepon, saya orang tuanya datang. Tahu nomornya berarti dari HP-nya si ini? Apa gimana? Ada surat. Oh, ada surat. Ada suratnya. Oh, jadi dia ninggalin surat nih? Iya, itu buat ayahnya, ibunya, segala macam, dan nomor telepon pesan. yang harus, iya. Terus? Dan ini singkat cerita, dari kejadian itu 3 hari selanjutnya aku langsung ngedrop. Ngedrop itu sampai dibawa ke rumah sakit dan aku dirawat. Tadinya nggak mikir apa-apa tuh pasti Mikir ya, apa-apa emang tuh. sakit aja. Nah pas didiagnosis sama dokter itu sakitnya tiroid. Kayak apa tuh sakit apa? Tiroid itu kayak kelenjar di sini. Nah itu hormonnya katanya sih berlebihan, jadi hipotiroid. Hipertiroid. Kayak gitu kan. Cuman setiap dites hasilnya selalu normal. Lah, kok bisa? Iya. Tapi ada ininya. Tapi emang ada Berasa. nodul, ada nodul, tapi nggak gede, kayak sekitar 2,5 cm gitu. Cuma itu jinak. Cuma setiap dites hormon itu selalu normal. Normal. Aneh Cuman juga. agak sedikit tinggi, cuman masih di batas normal gitu. Ya udahlah tuh pokoknya sampai 4 hari itu di rumah sakit kan. Dan mikirnya ya karena sakitnya karena si tiroid itu. Tapi makin lama makin kesini aku tetap sakit gitu. Berapa lama tuh? Sepanjang tahun 2022. Lama dong? Iya. Itu tuh jadi gejalanya tuh awalnya tangan itu kaku. Jantung langsung deg-degan gitu kan. Itu sudah susah nafas, pikiran kemana-mana. Jadi setiap penyakit itu kamu rasanya tuh kayak ajal udah di mati aja gitu. Jadi aku pun sampai takut keluar rumah tuh nggak berani. Pasti lagi di motor gitu, di jalan terus pasti kerasa kayak, aduh umur gue gak panjang. Kayak gitu terus sampai benar-benar nggak bisa keluar rumah. Jadi pengen takut ya? Takut keluar rumah. Takut keluar rumah, takut banget. Terus akhirnya sampai juga pindah ke rumah sakit kan. Ke rumah sakit tipe C, tipe A, sampai ke rumah sakit yang besar gitu. Sampai dites jantung. Oh berarti banyak nih rumah sakitnya nih? Iya, karena Pindah-pindah. aku sakit terus gitu. Sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh-sembuh selama sepanjang tahun itu. Bener-bener. Terus habis itu dites jantung, ternyata normal. Terus tes paru-paru sampai di ronsen segala macam juga nggak kenapa-napa. Terus sampai tes darah pun nggak kenapa-napa. Pokoknya semuanya udah dijalanin. Kok sesuai secara medis gitu ya. Itu benar-benar nggak kenapa-napa. Sampai di posisi aku tuh di titik terendah, kayak apa emang umur aku nggak panjang lagi. Kayak gitu kan. Masa sakit itu. Selama tes itu benar-benar hasilnya tuh normal. Nggak ada yang aneh gitu. Padahal sakit udah lama ya? Padahal sakit udah lama dan itu sampai sepanjang tahun 2022 itu. Akhirnya udah lah ya singkat cerita, karena kita dari sisi medis benar-benar nggak ada apapun, jadinya adalah kenalan teman mamaku itu kayak ustadz gitu, dia bisa nyembuhin kayak gitulah ya. Jadi mau coba aja ikhtiar pakai pengobatan yang lain gitu. Karena dari medis itu juga emang benar-benar nihil. Iya, padahal udah semua rumah sakit tuh ya, dicoba-cobain nggak emang nggak. Sakit kecil, emang sakit besar juga sama aja hasilnya. Udah akhirnya adalah kenalan mamah gitu ya, datang tuh ke rumah. Dan itu posisinya aku lagi kambuh, yang tangan aku kaku, gitu kan, sampai susah nafas, sampai kepikiran udah kemana-mana gitu kan. Nah pas beliau datang, langsung kayak minta air, terus minta bawang putih waktu itu sih, kayak buat digosok-gosok ke badan gitu. Sudah lah, terus dibaca-baca. Kejadiannya jam berapa nih kalau pas dia datang? Maghrib. Pas maghrib kejadiannya. Itu kejadiannya maghrib. Nah, udah sih kayak gitu. Dia akhirnya datang kan bawa air terus sama bawa bawang putih. Pokoknya digosok-gosok itu lah di tangan aku, digosok-gosok itu. Terus dia sambil baca-baca gitu kan. Nah, tuh, dan pas digosok-gosok itu emang agak sakit gitu sih. Padahal cuma digosok tangannya doang. Pakai bawang putih. Nggak ditekan-tekan kan? Enggak. Cuma biasa temen kayaknya rasanya
sakit gitu. Nyeri-nyeri gitu. Terus akhirnya dia bilang, coba sekarang saya gosok kakinya, tapi sambil ditutup matanya, gitu kan. Disuruh tutup matanya, terus akhirnya ditekan tuh pakai bawang putih itu sambil dibacain lah, sebacain ayat Al-Quran gitu. Nah pas ditutup itu, dan di jarinya itu ya, itu kayak tertusuk jarum. Padahal di kaki. Padahal di kaki terus ditekan biasa banget, biasa aja. Tapi kayak yang sakit di kaki. Oh, di Jadi kaki. pas ditekan sama dia tuh kayak ditusuk pakai jarum gitu. Padahal pakai bawang putihnya itu. Ditekan gitu kan. Tapi aku perih gitu. Pokoknya kayak ditusuk jarum lah. Terus aku merem itu sampai nangis kan. Saking perihnya tuh. Bukan perih aja sih, nanti. Ya pokoknya udah loh. Aku nangis terus akhirnya buka mata kan. Terus dia nanya, kenapa nangis kan? Sakit. Iya. Sakit apa ada yang dilihat juga? Kan. Terus aku langsung, iya aku ngeliat juga. Jadi selepas aku nutup mata itu aku ngeliat. Jadi kayak Paras itu perempuan. Ya kayak Miss K gitu. Cuman beda sih. Kalau Miss K kan rambutnya panjang ya. Kalau dia nggak panjang rambutnya. Cuma perempuan. Tapi sama tuh, bentuknya kayak baju putih gitu. Iya, baju putih. Cuman rambutnya nggak panjang, pendek gitu. Jadi pas aku nutup mata itu aku kebayang perempuan itu. Terus beliau bilang, iya emang dari tadi di sebelah. Gitu. Jadi pas beliau datang tuh emang udah ada di sebelah nempel aku. kayaknya ya. Nempel kayak gitu. Terus dia juga nambahin bilang, aku itu sebenarnya emang agak sensitif. Cuman karena masih muda, terus jadinya belum bisa ngerasain banget lah. Bukan ngerasain, apa ya? Belum bisa ngendaliin. Iya. Jadi sekalinya ada yang mendekat, karena nggak kuat, jadinya kena fisik. Oh gitu. Tapi emang nggak dilatih kan Nggak buat dilatih, begitu ya. kan? Cuman memang aku sebenarnya agak sensitif sih, di rumah pun ada gitu. Aku suka ngerasa kayak di kamar aku tuh itu kayak ada anak kecil perempuan itu suka ada di atas lemari. Aku ngerasa banget. Ngerasa apa ngelihat? Ngerasa dan pernah ngeliat juga. Pernah ngelihat juga? Iya. Bentuknya gimana? Cuman hitam sih ya. Oh hitam dia. Hitam. Cuman dia anak kecil, rambutnya Pendek juga. Dan dia suka ada di atas lemari. Aku tuh kalau misalkan di kamar lagi main handphone gitu, kayak dari atas itu dia kayak gitu. Kayak kepo gitu ya? Iya, kayak kepo. Ya gitu, terus di samping rumah juga ada lah gitu. Dan kata yang teman mamaku itu juga emang, iya memang aku bisa gitu, agak sensitif gitu. Cuman karena nggak kuat aja, dan mungkin karena kejadian yang kemarin juga kan ya aku shock gitu kan. Shock jadinya lemah. Nah dia masuk gitu. Nah terus akhirnya gimana tuh si ustadznya ngapain? Akhirnya ya pokoknya disuruh siramin air lah di sekitar rumah tuh. Disiram terus sama di rumahnya itu dipel pakai air yang udah dibacain gitu. Nah udah tuh singkat cerita, pas kejadian itu emang sih agak mendingan. Oh langsung tuh? Enggak langsung, cuman agak. Iya maksudnya agak mendingannya tuh iya, langsung gitu. Agak mendingan tuh kayak agak tenang kayak gitu. 50% lah gitu iya. ya. Cuma itu masih belum bener-bener hilang banget sih. Terus? Soalnya ditambah di kantor. Di kantor sama gue? Waktu itu kan aku di kantor ruangannya sendiri ya. Ruangan sendiri, dan itu ruangan dulu ternyata bekas gudang. Jadi gudang yang dijadiin ruang kantor sekarang. Cuman aku sendiri di situ, belum ada orangnya. Oh emang sendiri aja di situ? Emang sendiri aja di situ, ditempatin gitu kan. Nah itu tuh di ruangan itu kan ruang kaca gitu ya. Tapi kacanya hitam. Oh jadi nggak bisa ngintip orang dari luar? Nggak bening ya, tapi bisa kelihatan kalau orang lewat apa kalau dari dalam? Kelihatan. Tapi kalau dari luar nggak bisa? Nggak bisa, gitu kan. Nah itu juga emang hawanya juga agak-agak ini ya. Ya namanya gudang, bekas gudang sih kayak gitu. Ya emang suka sering juga sih lihat kalau misalkan itu kan
ruangannya di sini. Hmm. Terus ini kamar mandi. Nah Hmm. itu suka ada yang lewat ke kamar mandi tapi nggak pernah balik. Jadi dia arah ke kamar mandi. Tapi bentuknya sama nggak? Apa beda-beda? Cuman hitam doang, bayangan hitam. Oh kayak orang lewat lah, Siluet gitu, iya kayak siluet. gitu. Tapi dia nggak pernah Balik lagi. Dan setelah emang itu. nggak pernah Emang balik. nungguin apa gimana nih sebenarnya? Enggak, awalnya tuh nggak Oh, nggak kayak ngeh. itu mungkin karyawan lain lah Hmm. lewat gitu kan. Tapi kayak kok nggak kedengaran suara kamar mandi. Soalnya kamar mandi itu emang bener-bener persis di sebelah ruangan aku gitu. Pojok banget tuh. Terus kayak kok nggak kedengeran ya gitu. Udahlah, sehari 2 hari kejadiannya kayak gitu lagi. Dan di jam berapa tuh biasanya? Itu biasanya kejadiannya menjelang asar sih. Udah mau senja gitu lah Iya, ya. mau senja itu kayak gitu. Nah mungkin karena di ruangan itu juga aku makin ngedrop lagi tuh. Oh dari situ ngedrop balik lagi nih ngedrop. Ngedrop lagi. Hmm. Karena di ruangan itu gitu. Jadi kayak aku tuh setiap di kantor pasti siangnya izin pulang. Karena kayak gak tau tiba-tiba badan tuh nggak enak. Ya kayak aku kambuh lagi gitu loh. Bener-bener gak enak banget. Ya udah, dari situ aku kambuh lagi. Sakit lagi, sampai dirawat lagi. Rawatnya lama lagi nih? Lama lagi. Jadi itu sampai beda 2 rumah sakit. Jadi sampai aku dibawa ambulan juga, jadi dipindah rumah sakit. Karena aku saking tangan aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa nafas. Dan dokternya juga udah bingung kayak ini kenapa, kayak hasilnya tuh normal semua, tapi kok bisa kayak gini gitu. Setelah akhirnya tuh di titik itu aku bener nangis lah seharian kayak apa emang udah waktunya, apa aku punya salah sama orang lain. Akhirnya dicobalah aku diruqyah lagi, cuman beda ustaz. Yang kemarin kemana? Nggak ada? Nggak, itu teman mamaku sih, soalnya itu dia rumahnya mau bukan di jauh? Jauh pokoknya. Jadi nggak bisa setiap hari ya. kesini. Akhirnya aku ganti ustaz. Dan aku ganti ustaz itu di dekat rumah adalah pokoknya tempat ruqyah gitu kan. Dibawa ke situ? Apa Awalnya dipanggil? mau dipanggil, tapi beliau nggak bisa, jadi aku yang datang ke tempatnya. Udahlah, akhirnya di ruqyah tuh dibaca-bacain doa di sana kan. Terus pas di ruqyah itu rasanya tuh kayak ada yang kayak didoain gitu, ditarik gitu dari bahu ke sini, terus aku kayak muntah gitu tapi nggak ada isinya. Tapi rasanya tuh kayak mau muntah gitu lah ya. Tapi kayak nggak ada muntah, yang tapi keluar. nggak ada yang keluar, tapi aku muntah langsung gitu. Ya pokoknya itu semuanya lah, ada titik-titik yang aku ngerasain sakit itu didoain. Tapi sorry dipotong dulu. Yang sakit pertama sama juga di sekitar sini apa gimana? Di sini Sama juga? iya, Yang pertama juga sama Iya. di sini juga? selalu di bahu. Jadi ngerasanya tuh kayak dari bahu dulu sih, dari bahu belakang, di belikat nih. Dari situ tuh pasti awalnya ngerasa merinding dulu. Berat apa gimana di sini? Berat terus dingin rasanya. Kayak gitu. Ada ya, terus udahlah akhirnya didoain, dibaca-bacain. Udah selesai, kan dikasih air lah, dibacain dulu, dikasih air. Terus akhirnya ustadznya bilang, tapi kalau ustadz yang ini dia nggak lebih ke apa ya? Maksudnya nggak spiritual banget, bukan spiritual gimana ya? Nggak kayak yang pertama Nggak lah. hal yang mitos gitu, nggak hal-hal yang gaib. Dia jadi kayak bilang kita harus lebih banyak beribadah. Terus kita juga harus bermuhasabah diri. Jadi kayak ingat-ingat hari ini kita ada salah apa. Terus kayak beristighfar kayak gitu. Kayak gitu aja sih dia ngasih taunya. Enggak gimana-gimana, cuman kalau untuk yang kemarin gitu sih dia bilangnya iya karena aku fisiknya lagi bukan, karena aku mentalnya tuh lagi down karena temen yang aku itu. Nah si jin ini kalau kita namanya lagi mentalnya lagi lemah ya, iman kita lagi lemah, dia masuk nyusup ya. Jadi dia tuh mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi ya kena ke fisik kayak gitu kata ustadznya. Jadi kalau bisa banyak-banyak berdoa sama beribadah, jangan sampai putus. Karena jin itu emang tipu muslihatnya tuh kuat gede banget kuat banget sih kayak gitu.
Terus habis pulang dari situ agak mendingan lagi tuh. Nah, kalau pulang dari situ alhamdulillahnya udah nggak ini lagi sih. Udah nggak sakit-sakitan lagi. Udah nggak sakit-sakit lagi dan emang benar-benar kayak sembuh total aja, kayak aku nggak sakit. Jadi jarak dari yang pertama sama yang kedua tuh berapa lama? Jarak yang itu sekitar 6 bulan. Abis 6 bulan sakit, Sembuh, sakit laginya tuh langsung apa ada jarak dulu? Sebulan 2 bulan setelah sembuh yang pertama? Yang pas sama teman mamaku itu? Kan abis sakit, terus ini dirawat tuh lama, sembuh. Nah dari sembuh ini ke sakit keduanya berapa lama? Oh yang itu sih jaraknya? 6 bulan. 6 bulan juga? 6 bulan. Jadi pokoknya kan aku masuk rumah sakit nih ya. Aku masuk rumah sakit. Yang pertama nih ya? Yang pertama. Terus aku disembuhin sama teman mamaku. Itu kan masih agak mendingan tuh. Nah aku setelah itu langsung masuk rumah sakit lagi. Oh berarti nggak 6 bulan dong? Nggak 6 bulan ya. Terus barulah pas itu yang udah titik terakhir itu yang aku udah stres banget. Nggak bisa, maksudnya kayak ini kenapa sih udah minum obat, segala macam obat sampai rasanya tuh enak banget kan tiap hari minum obat padahal aku tuh nggak kenapa-napa dan aku emang ngerasa nggak kenapa-kenapa. Cuman bisa-bisanya aku tuh sampai sakit ngedrop kayak gitu. Iya sih. Nah, akhirnya setelah diruqyah sama ustadz yang kedua ini, alhamdulillahnya aku udah langsung sembuh. Alhamdulillah sembuh dan aku nggak kenapa-napa lagi. Panjang juga ya perjalanan dari yang ini. Iya, itu benar-benar pas sakit itu aku ngerasanya kayak emang umur aku nggak panjang. Tapi ada nggak kayak yang teman kamu nih yang datengin di mimpi gitu yang tadi? Teman aku yang itu. Ada nggak selama sakit kan biasanya ada mimpi-mimpi kayak gitu apa gimana gitu? Nggak ada? Kalau itu sih mimpi nggak ada, cuman emang aku suka sleep paralysis. Ketindihan. Ketindihan. Aku selama sakit itu emang suka ketindihan sih. Itu hampir sering? Sering. Pas sakit itu aku sering ketindihan dan aku pasti selalu bangun jam 12. Selalu tuh? Jam 12? Iya. Jam 12 aku pasti bangun. Selama sakit tuh? Selama sakit itu. Berarti terus-terusan tuh tiap hari? Iya. Aneh juga, kayak gitu. Itu benar-benar makanya pas sakit itu benar-benar capek? Nguras tenaga banget sih. Capek kayak gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, setelah sembuh itu ada pernah ngalamin kejadian lain nggak tuh? Yang aneh-aneh gitu? Alhamdulillah sih udah nggak ada. Cuman ya kayak di tempat kerja aja sih. Kalau misalnya kayak pengalaman waktu sekolah apa gimana gitu ada kejadian? Kalau waktu sekolah ada sih waktu kuliah SMA. Nah boleh tuh di-share coba gimana ceritanya? Jadi cerita gini, dulu kan aku tuh aktif di ekskul G Club ya, Japan's Club tuh. Nah waktu itu tuh kejadiannya emang sekitar setelah zuhur. Itu tahun berapa tuh kalau masih ingat? Tahun 2018 kan. 2018. Nah itu kan kita kan di G Club itu ada beberapa divisi ya. Jadi kayak ada yang buat cosplay, ruangannya di sini. Ada yang buat otak manga di sini. Terus ada yang buat wibu-wibuan gitulah ya di ruangan sebelahnya. Nah, singkat cerita, aku kan divisi waktu itu divisi karaoke ya. Jadi karaoke lagu-lagu Jepang gitu, os-os Jepang. Nah, jadi di ruangan itu kan aku sama teman-teman aku tuh banyak ya. Nah, salah satu teman aku tuh yang dari divisi otaku, dia datang tuh nyamperin. Pokoknya dia manggil lah ya, ke ruangan sini dong, tolong bantuin gitu lah ya. Nah, dia tuh singkat cerita, dia keluar duluan tuh dari ruangan itu kan. Nah, disitu akhirnya aku nyusul tuh, tapi nggak langsung nyusul dia sih, jadi kayak bantu-bantu yang lain dulu, terus baru aku nyusul dia. Nah, pas aku kan jadi kan ini kelas gitu ya. Nah, di kelas itu kan ada jendela, tapi jendelanya tinggi. Jadi nggak jendela yang apa sih, kan biasanya kan jendelanya yang kelihatan di meja ya, tapi kalau dia tuh agak tinggi gitu. Tinggi ya. Nah, pas aku keluar itu tiba-tiba dari jendela itu ada yang nongol gitu loh. Ada yang nongol? Ada yang nongol gitu kepala kan.
aku nengok, dia kayak Nunduk. turun gitu terus langsung gitu loh. Jadi kayak abis turun, jadi dia tuh naik di atas meja gitu loh. Jadi dari atas meja kayak gitu. Nah aku kira itu teman aku kan, iseng. Udah lah tuh, aku samperin kan. Aku buka kelasnya, ternyata di kelas sebelah itu kosong. Tapi kataku, tadi kan dengar suara meja tuh, kira dia ngumpet di bawah meja kan. Akhirnya dicek. Dicek lah tuh. Dicek, pas aku cek keliling lah. Aku cekin itu satu-satu kolong meja kan. Aku cek nggak ada gitu kan. Sampai aku paling ke barisan paling belakang, aku cek nggak ada. Udah lah ya, akhirnya terus yang tadi gue lihat apaan gitu kan. Gak lama dari itu ada suara anak kecil gitu ketawa, dan aku langsung Itu jelas banget tuh suara. jelas banget ketawa, terus aku langsung lari, langsung aku keluar pintu kan, ternyata temen aku tuh di ruangan sebelahnya. Tapi waktu lihat jendela jelas banget nggak tuh? Itu jelas banget. Detailnya tuh kayak gimana bentuknya? Laki-laki kan, temen aku tuh laki-laki yang nyamperin aku tuh. Jadi kepala kayak ya laki-laki lah, bukan perawakan laki-laki, itu jelas banget. Dan itu pas aku nengok terus dia langsung turun, itu langsung kedengeran banget itu tuh meja. Kayak meja ada Kayak, orang itu ya? kayak turun gitu loh, langsung ngumpet gitu. Dan ternyata emang gak ada siapa-siapa di situ. Gitu sih. Itu aja tuh ceritanya. Paling aku gitu sih, sering ngeliat siluet Siluet yang sekelibat-sekelibat gitu kali ya. itu sering deh. Nah, ada pesan nggak buat yang nonton nih? Ada sih. Boleh. Jadi untuk semuanya, seberat apapun masalah kalian, kalau bisa hadapin. Jangan sampai menyerah, apalagi mikir untuk ngelakuin hal suicide kayak gitu. Karena banyak kok orang yang masih sayang sama kalian semua. Jadi jangan sampai kalian pikir kalau dengan cara itu akan selesai semua. Masalahnya Padahal enggak. Ada orang-orang yang kalian yang sayang sama kamu tuh pasti sedih kayak gitu kan. Merasa kehilangan ya. Merasa kehilangan juga kayak gitu sih. Jangan sampai. Nah, oke, gimana ceritanya tuh? Seru nggak? Tulis komen di bawah ya. Oke, makasih nih udah datang ke sini jauh-jauh. Ya udah, saya Fadil dan Kaina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.